Jadi pertama aku mau kasih sharing ke kalian atau nunjukin ke kalian buku-buku apa aja sih yang sudah aku baca di bulan Agustus kemarin. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini seperti biasanya setiap bulan aku mau share ke kalian buku-buku apa aja yang udah aku baca di bulan lalu dan buku yang bakal aku baca di bulan ini gitu. Dan di video kali ini aku bakal kasih sharing kalian buku yang aku baca di bulan Agustus dan buku yang akan aku baca di bulan September ini. Jadi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Jadi pertama aku mau kasih sharing ke kalian atau nunjukin ke kalian buku-buku apa aja sih yang sudah aku baca di bulan Agustus kemarin. Jadi buku yang pertama yang sudah aku baca di bulan Agustus kemarin yaitu judulnya Underwater karya Marissa Richards. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Morgan. Dia memiliki depresi atau kayak sakit mental gitu. Dia tuh nggak suka keluar dan bersosialisasi dengan orang-orang luar. Dan pada akhirnya tiba-tiba ada Evan. Jadi Evan ini adalah tetangganya si Morgan. Dia tuh kayak seperti apa ya? Dia tuh bisa menyelamatkan Morgan dari tingkat depresinya gitu, tingkat ketakutannya terhadap orang lain. Nah, sering berjalannya waktu, Evan ini sering berkunjung ke rumah Morgan dan juga biasanya makan malam bersama keluarga si Morgan dan mereka tuh saling intens komunikasi gitu loh. Dan Evan selalu berkunjung gitu sampai akhirnya keluarganya Morgan ini dekat dengan Evan. Nah, ada pada satu titik si mereka ini tuh ada saling chemistry dan terikat satu sama lain, dan aku sukanya mereka itu karakternya mereka itu dibangun dengan baik sehingga aku bisa rasakan bagaimana penderitaan si Morgan dan juga bagaimana tulusnya si Evan dalam menyembuhkan si Morgan. Aku juga suka dengan gaya bahasanya yang gak terlalu kaku meskipun yang translate ya. Aku suka dengan gaya bahasanya mengalir, terus detailnya juga yang gak terlalu berneko-neko. Aku tuh bisa merasakan dan aku bisa kayak terhanyut gitu dalam cerita ini. Jadi pada saat aku baca, aku tuh merasa bahwa you're not alone living in this world. Jadi kayak kamu tuh membutuhkan seseorang untuk bertahan hidup, membutuhkan seseorang untuk berkomunikasi gitu dan lain-lain. Jadi ada banyak banget pelajaran yang aku petik di dalam buku ini, dan awalnya aku tuh sempat underestimate dengan buku ini. Aku berpikir bahwa buku ini tuh not my genre, not my typical, kayak bukan tipikal bacaan aku yang kayak pasti kayak biasa-biasa aja lah gitu, yang kayak sebelum-sebelumnya gitu ya kan. Tapi kayaknya aku salah, karena di buku ini tuh aku suka banget dengan penjabaran kata-katanya, suka dengan diksi yang dituangkan dalam buku ini. Seluruh konfliknya juga bisa dibilang nggak terlalu berat tapi nggak juga ringan gitu. Jadi kita tuh bisa terbawa perasaan ketika baca buku ini. Oke, jadi buku yang kedua yang sudah aku baca di bulan Agustus kemarin yaitu Miss Irresistible Stylist. Nah, kalau misalkan kalian sudah nonton video reading vlog aku yang bulan Agustus, di sini linknya aku kasih tahu. Di situ itu aku bilang kalau buku ini itu terlalu hiperbola. Jadi kayak penggambaran karakternya itu terlalu sempurna buat aku, terlalu gak ada kurang-kurangnya gitu. Kayak ada satu sosok gitu ya, diciptakan dengan begitu sempurna, tampan, kaya, baik, dediable banget, terus dia perhatian dan semuanya lah. Kayak aku tuh merasa bahwa karakter seperti ini itu justru menjadi bumerang bagi pembaca, apalagi pembaca penikmat romance seperti aku tuh merasa bahwa this is not right gitu. Jadi kayak pada saat aku baca, aku tuh merasa bahwa aku tidak menikmati karakter yang terlalu hyperbola itu, tapi aku menikmati gaya bahasanya. Aku cukup suka dan bisa tertolong dengan gaya bahasanya yang enak dibaca, yang youngful, yang kita tuh kaum muda itu bisa ngerti, dan meskipun anak remaja tuh bisa banget baca buku ini karena
di sepanjang narasinya itu kita tuh bisa paham dan gak terlalu bertele-tele, dan diksi yang dituangkan juga tepat, porsinya tepat, gak terlalu muluk-muluk. Cuman yang aku sayangkan di situ aja sih, penggambaran karakternya yang masih terlalu sempurna buat aku, yang ini orang gak ada kurang-kurangnya. Jadi justru malah buat aku yang rada oh no, I'm kinda ill feel about that. Tapi overall aku cukup suka dengan alurnya, aku cukup suka dengan penggambaran gaya bahasanya dan deskripsi narasi dan latar belakangnya. Aku cukup suka dengan itu. So itu dia tadi beberapa buku yang sudah aku baca di bulan Agustus. Cukup mungkin sedikit ya dibanding kalian, tapi karena aku memporsikan diri emang baca segitu dulu. Dan kita saatnya beralih ke TBR atau to be read yang akan aku baca di bulan September ini. Jadi buku yang pertama adalah judulnya Bayangan Clarissa. Jadi sebulan 2 bulan ini kayaknya aku baca itu sekitar romance dan fantasi gitu ya. Dan saatnya aku bakalan baca sekitar thrilleran gitu, dan buku ini kayaknya cocok untuk menjadi list TBR aku di bulan September ini. Jadi buku ini tuh aku masih rancu, maksudnya masih belum tahu dan belum paham buku ini tuh mengisahkan tentang apa, tapi sejak lihat covernya ini kayaknya seorang anak kecil atau gadis kecil gitu yang memiliki 2 muka, ya enggak sih? Komen di bawah tuh ya. Dan aku bisa menebak bahwa buku ini emang ada rada pembunuhannya dan kayaknya seru gitu. Nah, buku kedua yang bakal aku baca di September ini yaitu judulnya Bung di Banda karya Sergio Susanto. Nah, buku ini tuh out of the box, out of my genre. Bukan aku gak suka genre lain gitu ya, maksudnya aku tuh kan tipikal genre yang suka itu romance, komedi, thriller, misteri kayak gitu. Tapi untuk genre yang satu ini, buku yang satu ini itu dia menggambarkan tentang kisah sejarah, sejarah Soekarno, sejarah Hatta, terus sejarahnya Sultan Syahrir dan para pejuang-pejuang veteran zaman dulu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang latar belakang pada saat sebelum merdeka gitu. Jadi di sini tuh banyak banget adegan-adegan di mana penjajah ya Belanda itu kayak masih menginjak Indonesia. Dia tuh masih mendominasi kawasan-kawasan atau daerah di Indonesia gitu, salah satunya di Banda gitu. Jadi aku cukup tertarik baca buku ini karena sebenarnya aku jarang baca buku historical, buku-buku sejarah gitu, tapi salah satu buku yang menarik untuk juga kalian baca kalau misalkan kalian suka buku histori, kalian bisa komen di bawah, dan buku ini salah satu rekomendasi untuk bisa kalian baca gitu. Nah, buku yang ketiga yang bakalan aku baca di September ini yaitu judulnya Segitiga Cinta karya Kurnia Effendi. Sebenarnya buku ini itu sudah aku baca setengah halaman beberapa tahun yang lalu, tapi kayaknya aku sudah lupa dengan ceritanya. Tapi seingat aku tuh ceritanya ini tuh ada beberapa bagian. Jadi ada kayak satu cerita, bagian 1 dan bagian 2-nya tuh ceritanya berbeda, tapi dia masih seputar cinta segitiga. Jadi kayak ada sekitar berapa ya, 6 atau 5 cerita yang berbeda, tapi topiknya sama, yaitu cinta segitiga, sama dengan judulnya. Dan bikin aku tertarik adalah buku ini tuh gaya bahasanya enak juga sih menurut aku, seingat aku ya pada saat itu, dan nggak terlalu bertele-tele menurut aku. Dan kayaknya aku bakalan baca buku ini untuk September tahun ini. Oke, itu dia beberapa buku ya. Sudah kalian tahu buku yang sudah aku baca di Agustus kemarin dan buku yang bakalan aku baca di September ini. Nah, kalau kalian ada buku yang samaan kayak aku, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada buku yang mau nih kalian baca, bisa komen di bawah biar aku tahu dan biar teman-teman juga tahu, kita saling sharing gitu ya. Habis ini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.